Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafrizal Fahmi dengan NIM J3J117184. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Ibu Tintin Sariyanti SPMM selaku dosen pembimbing, dan kepada yang terhormat Ibu Dr. Yusalina MSI selaku dosen penguji yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Peningkatan Produksi Kubis dengan Pemanfaatan Lahan Kosong pada Cipendawa Lestari Cianjur. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini karena tanaman kubis memiliki banyak permintaan dan merupakan salah satu sayuran yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam masakan. Ada juga yang menggunakan kubis untuk kesehatan maupun kecantikan. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional untuk tingkat konsumsi kubis di Indonesia menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 konsumsi kubis selalu mengalami peningkatan. Selain itu, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar untuk pengembangan kubis. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa produksi kubis tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan produksi kubis terendah terjadi pada tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, kubis mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kubis kembali mengalami peningkatan yang berdampak pada terus berproduksinya para petani. Selanjutnya, keragaan perusahaan. Sejarah perusahaan. Cipendawa Lestari berdiri pada tahun 2014 akhir, didirikan oleh Bapak Zainal dengan luas lahan yang digunakan yaitu 1,5 hektar. Kemudian di tahun yang sama, Cipendawa Lestari bekerja sama dengan PT Indofood. Namun, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017, Cipendawa Lestari mengalami masalah dalam hal manajemen sehingga putus kontrak dengan PT Indofood dan berpindah tangan pada pimpinan yang sekarang yaitu Bapak Haji Acep Ganda Permana. Untuk struktur organisasi pimpinannya sendiri yaitu Bapak Haji Acep Ganda Permana. Untuk kepala kebun ada Bapak Hilman Nurdin, untuk bagian pemasaran ada Bapak Dadang, dan di bagian produksi ada Bapak Okir, Bapak Zai, dan Bapak Nanang. Kemudian sumber daya perusahaan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh Cipendawa Lestari yaitu berupa gudang penyimpanan, musola, dan kandang bebek, juga kandang kelinci. Kemudian untuk sumber daya manusia yang dimiliki yaitu berjumlah 6 orang. Sumber daya keuangan pada Cipendawa Lestari berasal dari modal pribadi, pemilik perusahaan, dan tidak menggunakan pinjaman dari pihak luar. Modal awal sebesar 70 juta rupiah yang digunakan untuk pembelian pupuk, bibit, dan membayar upah tenaga kerja. Masuk ke rumusan ide pengembangan bisnis. Kelemahan di Cipendawa Lestari yaitu lahan belum dimanfaatkan secara optimal, pencatatan pembukuan tidak teratur, dan fungsi manajemen yang kurang baik. Sedangkan peluang yaitu kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan pemberdayaan petani, kesadaran masyarakat akan konsumsi sayuran, dan letak geografis yang mendukung untuk budidaya sayuran, sehingga didapatkanlah ide pengembangan bisnis yaitu peningkatan produksi kubis dengan pemanfaatan lahan kosong. Lahan yang akan digunakan untuk peningkatan produksi kubis ini yaitu luasannya sekitar 2.500 meter persegi. Sebelumnya Cipendawa Lestari telah memproduksi kubis dengan luasan lahan 2.000 meter dan masih mengalami kekurangan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan, sehingga saya mengambil lahan luasan 2.500 meter untuk memenuhi permintaan dari para pelanggan dengan total permintaan sekitar 41.500 kg. Selanjutnya masuk ke perencanaan produk. Produk yang direncanakan yaitu kubis dengan bobot 1,5 kg dengan masa panen yaitu sekitar 70 sampai 90 hari setelah pindah tanam. Masuk ke analisis potensi pasar.
Semakin sadarnya masyarakat akan gaya hidup sehat dan semakin pedulinya masyarakat akan konsumsi sayuran berbanding lurus dengan peluang usaha budidaya kubis. Kubis yang mempunyai nilai gizi yang baik bagi tubuh sangat berpeluang untuk masuk dalam pasar produk sayuran. Hingga saat ini, Cipendawa Lestari memiliki pelanggan sebagai salah satu peluang dalam kegiatan pemasarannya. Pelanggan tersebut merupakan tengkulak yang tidak hanya mengambil dari Cipendawa Lestari, tetapi juga mengambil dari perusahaan lain apabila permintaan tidak tercukupi. Pernyataan tersebut didapatkan berdasarkan hasil survei dari pelanggan tetap Cipendawa Lestari dengan melakukan wawancara secara langsung dan wawancara dengan bagian pemasaran perusahaan. Berikut permintaan pelanggan Cipendawa Lestari. Ada Bapak Haji Edi, Bapak Ipul, Bapak Pepen, Bapak Ipung, Bapak Abang, Bapak Acep, dan Bapak Angkus. Menunjukkan bahwa adanya permintaan dari pelanggan Cipendawa Lestari sebanyak 41.500 kg per tahun, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah produksi kubis. Selanjutnya untuk proyeksi penjualan. Berdasarkan hasil perhitungan luasan lahan dengan jumlah produksi kubis per siklus yang dilakukan Cipendawa Lestari, maka dapat mengetahui proyeksi penjualan kubis dengan memenuhi permintaan. Proyeksi penjualan kubis untuk lahan yang dipakai saat ini yaitu 2000 meter. Kemudian di perencanaan ditingkatkan produksinya ditambah lahan 2500 meter, sehingga total lahan untuk produksi kubis yaitu 4.500 meter akan menghasilkan produksi per tahun yaitu sekitar 44.250 kg. Menunjukkan bahwa dengan lahan 4.500 meter persegi dapat memenuhi permintaan pelanggan pada Cipendawa Lestari. Selanjutnya perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, yaitu pasar Cianjur dan Jabodetabek. Yang kedua yaitu targeting para tengkulak Cianjur dan Jabodetabek. Yang ketiga positioning, yaitu sayuran yang memiliki kandungan gizi yang baik dan harga terjangkau. Dimana kita ketahui bersama memang kubis ini banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Untuk produk yaitu kubis dengan bobot 1,5 kg. Untuk harga yaitu 2.000 per kilogram. Untuk tempatnya yaitu di Kampung Ciguntur, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet. Untuk promosi yaitu dilakukan secara langsung. Masuk ke perencanaan produksi. Yang pertama ada penyemaian benih. Untuk benih yang digunakan yaitu benih dengan merek Dagang Grand 11. Benih disemai selama kurang lebih 14 sampai 30 hari di lahan persemaian. Lahan persemaian yaitu menggunakan tanah bagian lapisan tengah dan dicampur dolomit. Setelah penyemaian benih dilakukan persiapan lahan. Pada tahap persiapan lahan yaitu ada pembersihan gulma menggunakan kultivator dan mesin pemotong rumput. Setelah gulma dibersihkan, tanah diolah dan digemburkan lalu dibentuk bedengan dengan ukuran 1,2 kali 20 meter. Setelah persiapan lahan selesai, dilakukanlah pemasangan mulsa. Baiknya pemasangan mulsa dilakukan pada terik panas matahari. Selanjutnya setelah pemasangan mulsa dilakukanlah penanaman. Penanaman diusahakan akar kubis tidak menyentuh tanah atau tidak menekuk ke tanah karena dikhawatirkan kubis akan berukuran kecil ketika sudah akan dipanen. Selanjutnya pemeliharaan kubis. Pemeliharaan kubis merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting ketika bibit kubis sudah ditanam. Bila ada tanaman yang mati segera disulam dan penyulaman dihentikan setelah tanaman berumur 10 sampai 15 hari dari waktu tanam. Penyiangan dan pengairan dilakukan bersamaan dengan waktu pemupukan pertama dan kedua. Kemudian ada penyemprotan juga menggunakan insektisida, fungisida, akarisida. Untuk gulma menggunakan herbisida. Selanjutnya pemanenan. Pemanenan kubis dapat dilakukan saat berusia 70 sampai 90 hari setelah pindah tanam.
Tanda-tanda kubis yang sudah siap panen apabila pinggir daun crop keluar di bagian atas crop telah melengkung keluar serta berwarna agak ungu. Crop sisi dalam telah padat. Pada waktu panen juga diikutsertakan 2 helai daun hijau yang dapat membuat perlindungan crop. Pemanenan dilakukan menggunakan cutter, dipotong bagian bawah kubis. Usahakan pada saat pemanenan disisakan satu daun di bawah agar kubis terlihat lebih bagus ketika dipanen. Selanjutnya, perencanaan organisasi dan manajemen. Di sana masih tetap ada pimpinan perusahaan, kepala kebun, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Namun ditambah satu yaitu bagian administrasi. Karena pada Cipendawa Lestari ini belum terlalu baik dalam hal keuangan ataupun finansial. Masuk ke perencanaan sumber daya manusia, yaitu masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Pada perencanaan ini memerlukan tenaga kerja baru pada bagian produksi 2 orang dan administrasi 1 orang. Selanjutnya masuk ke perencanaan kolaborasi. Pada perencanaan ini kita akan berkolaborasi dengan pemasok bahan baku benih kubis yaitu Toko Jaya Lestari yang berada di Kecamatan Pacet. Kemudian untuk pemasok obat dan tanaman juga dari Toko Jaya Lestari di Kecamatan Pacet. Namun untuk pemasok pupuk kandang kita bekerja sama dengan PT Manggis yang berlokasi di Sukabumi. Selanjutnya masuk ke perencanaan finansial, yaitu biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya investasi adalah biaya yang umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan usaha dan pada saat tertentu untuk memperoleh manfaat beberapa tahun kemudian. Pada pengembangan bisnis ini terdapat penambahan biaya investasi pada beberapa peralatan dan perlengkapan seperti cangkul, knapsack sprayer, dan mulsa. Total biaya yaitu Rp6.741.667. Kemudian untuk nilai sisa yaitu Rp163.000. Dan untuk penyusutan per tahun yaitu Rp1.161.67. Selanjutnya biaya tetap. Yang pertama yaitu ada biaya sewa lahan, listrik, gaji kepala kebun, gaji bagian produksi, gaji bagian administrasi, gaji bagian pemasaran, kemudian ditambah biaya penyusutan sehingga biaya tetap per siklus yaitu totalnya Rp7.076.933. Kemudian untuk total biaya per tahun yaitu sekitar Rp25.021.67. Perlu diketahui bahwasanya untuk biaya listrik dan gaji menggunakan perhitungan common cost karena pada Cipendawa Lestari ada 6 komoditas, salah satunya kubis yang diproduksi secara bersamaan. Masuk ke biaya variabel. Total biaya variabel yaitu sebesar Rp1.650.650. Untuk total biaya variabel per tahun yaitu sekitar Rp5.056.950. Untuk biaya variabel juga menggunakan perhitungan common cost kecuali untuk benih dan pupuk kandang titik. Selain itu untuk obat-obatan semuanya menggunakan perhitungan common cost. Selanjutnya perencanaan penerimaan. Untuk produksi per siklus yaitu 8.750 kg atau 8,75 ton. Dan harga jual yaitu Rp2.000 sehingga total penerimaan sebesar Rp17.500.000 per siklusnya. Karena harga kubis fluktuatif sehingga saya buatkan skenario harga jual di mana jika harga kubis Rp2.000 maka penerimaan yang didapatkan Rp17.500. Jika harga kubis Rp4.000 maka penerimaan akan Rp35 juta dan seterusnya. Jika harga kubis paling tinggi Rp8.000 maka didapatkan total penerimaan sebesar Rp70 juta per siklusnya. Selanjutnya analisis RC rasio.
Untuk total penerimaan yaitu Rp52.500.000 dengan harga kubis 2.000. Kemudian total biaya, total cost yaitu sebesar Rp30.078.017. Maka didapatkan nilai RC ratio yaitu 1,75, yang artinya usaha ini sangat layak dijalankan. Selanjutnya analisis laba rugi. Untuk total penerimaan TR yaitu sebesar Rp52.500.000. Untuk biaya operasional yaitu Rp30.078.017. Maka dihasilkan laba sebelum pajak dan bunga yaitu sebesar Rp22.421.983. Laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp22.421.983. Pajaknya yaitu sebesar Rp1.121.099, dan laba setelah pajak yaitu sebesar Rp21.300.884. Selanjutnya break even point. BEP unit yaitu sebesar 13.844 kg. Untuk BEP rupiahnya sendiri yaitu sebesar Rp27.688.060. Masuk ke simpulan. Total permintaan kubis yang tersedia sebanyak 41.500 kg per tahun. Namun Cipendawa Lestari hanya mampu memproduksi kubis sebanyak 16.000 kg per tahun, sehingga terdapat selisih sebanyak 25.500 kg per tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Cipendawa Lestari harus memanfaatkan lahan kosong yang ada untuk meningkatkan produksi kubis. Dilihat dari peningkatan pendapatan perusahaan ditunjukkan oleh analisis RC ratio, yaitu nilai RC ratio setelah pengembangan bisnis. Nilai RC ratio diperoleh sebesar 1,75. Dilihat dari analisis laporan laba rugi, pengembangan bisnis ini menghasilkan laba sebesar Rp21.300.884. Saran yang diberikan yaitu Cipendawa Lestari dapat menjadikan pengembangan bisnis ini sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi kubis agar pendapatan dari Cipendawa Lestari meningkat, serta permintaan dari pelanggan yang belum terpenuhi dapat dipenuhi. Yang kedua yaitu Cipendawa Lestari diharapkan dapat merealisasikan rencana pengembangan bisnis ini karena secara teknis dan finansial dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.